Diduga, Indonesia lakukan upaya suap dan intimidasi terhadap jurnalis internasional untuk gagalkan keanggotaan ULMWP di MSG. Seorang jurnalis radio Selandia mengatakan seorang pejabat pemerintah Indonesia berusaha menyuap dan mengintimidasi dia pada pertemuan para pemimpin Melanesian Spearhead Group ke-22 pada 23-24 Agustus tahun 2023 lalu di Port Vila, Vanuatu. Pemerintah Indonesia telah memberikan tanggapan pada Senin tanggal 4 September tahun 2023, dengan mengatakan bahwa mereka pasti akan mempertimbangkan klaim tersebut. Jurnalis RNZ, atas nama Kelvin Anthony, ia berada di Port Vila untuk meliput KTT pemimpin MSG yang berlangsung pada 23-24 Agustus tahun 2023. Kelvin Anthony ditawari hadiah setelah wawancara eksklusif dengan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Dr. Siswo Pramono. Dugaan suap tersebut ditawarkan antara pukul 13.00 sampai 13.10 pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus di tempat parkir Holiday Inn Resort di Port Vila oleh perwakilan pemerintah Indonesia, Ardi Nuswantoro, kata Anthony seperti diberitakan rnz.com.nz. Saya ditawari wawancara eksklusif dengan Duta Besar Indonesia untuk Australia pada pertemuan MSG setelah awal pekan ini diberitahu oleh Ardi Nuswantoro bahwa pemerintahnya tidak menyukai apa yang dipublikasikan RNZ tentang Papua Barat dan hal itu tidak seimbang, katanya. Saya menasihati para delegasi bahwa RNZ melakukan segala upaya untuk bersikap seimbang dan adil dan kami ingin memihak Indonesia juga, namun kami memerlukan kesempatan untuk berbicara secara terbuka, tambahnya. Usai berkomunikasi tatap muka dan online melalui WhatsApp, SMS dan catatan panggilan dilihat RNZ, Nuswantoro meminta Anthony datang ke Holiday Inn Resort pada pukul 12 untuk wawancara pada Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Saya mewawancarai Dr. Pramono untuk membahas serangkaian pertanyaan luas termasuk masalah hak asasi manusia di Papua Barat, pertemuan MSG, dan niat Jakarta di Pasifik, yang berlangsung lebih dari 40 menit, kata Anthony. Saya pikir saya telah melakukan wawancara eksklusif yang menghasilkan cerita yang kuat dari pertemuan tersebut yang menyentuh isu-isu sensitif namun relevan yang melibatkan Indonesia, isu Papua Barat, dan Pasifik, tambahnya. Anthony mengatakan dia diantar keluar dari ruang tunggu di akhir wawancara dan didampingi oleh setidaknya 3 pejabat Indonesia. Dia mengatakan Nuswantoro, yang menjadi penghubungnya untuk mengatur wawancara, berkali-kali bertanya kepada saya apakah saya punya mobil dan bagaimana saya bisa kembali. Saya memberitahu mereka bahwa rekan saya dari media lokal yang bersama saya mengantar saya kembali ke kota. Saat kami bekerja menuju tempat parkir, petugas yang sama terus berjalan bersama saya dan saat kami hendak mendekati mobil, dia mengatakan, delegasi Indonesia ingin memberikan tanda terima kasih kepada Anda. Saya bertanya kepadanya, apa itu? Dia menjawab, hadiah kecil. Saya bertanya lagi kepadanya, tapi apa itu? Dan dia menjawab, uang. Pada saat itu saya sangat terkejut karena saya belum pernah mengalami hal seperti itu dalam karir saya. Saya menolak menerima uang tersebut dan mengatakan kepadanya, saya tidak dapat menerima uang tersebut karena hal itu membahayakan cerita dan kredibilitas serta integritas saya sebagai seorang jurnalis, kata Anthony. Anthony mengatakan pejabat Indonesia itu tampak menarik diri atas penolakan tersebut dan meminta maaf karena telah menawarkan uang. Akibat kejadian tersebut RNZ saat itu memilih untuk tidak menayangkan wawancara dengan Dr. Pramono. RNZ mengajukan tuntutan suap dan intimidasi kepada pemerintah Indonesia. Dalam tanggapan emailnya, Direktur Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Abdul Qadir Jailani, tidak membenarkan atau membantah klaim tersebut. Penyuapan tidak pernah menjadi kebijakan atau pendekatan kami terhadap jurnalis, kata Jailani. Pasti akan kami dalami, ujarnya. Indonesia, anggota delegasi Indonesia pada KTT pemimpin Melanesia sebelum pertemuan para menteri luar negeri di Port Vila pada tanggal 21 Agustus tahun 2023. Saya merasa terintimidasi. Penawaran uang terjadi ketika seorang petugas pemadam kebakaran setempat berjarak sekitar 5 meter, melihat segala sesuatunya terjadi, menunggu di mobil, kata Anthony. Petugas lokal saya melihat dan mendengar semuanya dan ketika kami pergi, dia mengatakan saya harus melaporkan hal itu tetapi hanya ketika saya keluar dari Vanuatu.
Saya segera mengkomunikasikan kejadian tersebut kepada atasan saya di Wellington untuk mencatat semuanya, kata Anthony. Wartawan lokal di Vanuatu, yang hadir ketika insiden tersebut terjadi, mengatakan, saya melihat apa yang terjadi dan tahu persis apa yang coba dilakukan oleh orang Indonesia. Saran saya kepada jurnalis RNZ adalah untuk menahan berita tersebut sampai dia berada di luar negeri karena saya khawatir dengan keselamatannya. RNZ telah melihat komunikasi yang dikirim oleh pejabat Indonesia tersebut kepada jurnalis tersebut, menanyakan kapan RNZ akan mempublikasikan wawancara tersebut. Namun saya bertemu dengan perwakilan delegasi Indonesia dan pejabat yang menawari saya uang tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus di resepsi penutupan pertemuan para pemimpin MSG di Warwick Resort Convention Center, kata Antonius. Dia mengatakan pejabat yang sama terus mengikutinya kemana-mana dan mengiriminya pesan berupa klip video yang menunjukkan penduduk asli Papua melakukan tindakan kekerasan. Saya merasa sedikit terintimidasi namun saya berusaha untuk tetap berada di dekat jurnalis lokal sebisa mungkin sehingga saya dapat menghindari pejabat Indonesia mendatangi saya, katanya. Perwakilan media lokal lainnya yang menghadiri acara perpisahan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus mengatakan bahwa mereka melihat delegasi Indonesia bergerak di sekitar jurnalis RNZ terus-menerus dan mengikutinya kemanapun dia pergi. Tampak jelas bahwa salah satu delegasi Indonesia mengganggu Kelvin dan mengikutinya kemana-mana, kata mereka. Dalam tanggapan resmi Indonesia terhadap tuduhan tersebut, Abdul Qadir Jailani mengatakan, kami tidak tertarik untuk mengikuti atau mengintimidasi jurnalis manapun yang meliput KTT tersebut. RNZ adalah satu-satunya media internasional yang memiliki jurnalis yang meliput pertemuan MSG untuk audiensnya di Pasifik. MSG adalah blok subregional penting yang mencakup Fiji, FLNKS, kelompok payung partai politik pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Pertemuan tersebut memiliki agenda yang padat dan isu keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai isu yang sangat penting. Indonesia, yang merupakan salah satu anggota MSG, mempunyai delegasi terbesar dalam pertemuan tersebut dan tercatat tidak mendukung atau mengakui ULMWP sebagai badan perwakilan masyarakat adat Papua. Dr. Pramono mengatakan Jakarta memandang ULMWP sebagai gerakan separatis, dan keluar dari pertemuan tersebut ketika perwakilan gerakan tersebut melakukan intervensi. Pertemuan MSG diakhiri dengan para pemimpin menolak permohonan ULMWP untuk menjadi anggota penuh kelompok subregional.